Saya percaya meskipun kita berbeda tempat, tapi saya percaya kalau kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan itu terbatas bagi setiap kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Dan katakan bersama, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari ungkapkan rasa syukurmu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
setiap kelemahan kami percaya Engkau ada bersama kami, Tuhan. Dan yang kami mau, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, Tuhan. Kau baik. Terimalah segala pujian kami, oh Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari yang diberkati Tuhan katakan bersama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan dengan hatimu, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
setiap harapan. Terima kasih buat setiap kekuatanmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kemenangan yang darimu. Haleluya. Shikaralama andarabaso. Terima kasih Yesus, Yesus. Pujilah Engkau. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Kau Allah yang mampu melakukan perkara yang besar bagi setiap kami. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami. Kami mau meninggikan-Mu lebih lagi. Terpujilah Engkau yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari katakan janji-Mu, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Katakan, katakan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi angkat suaramu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Katakan dari dasar hatimu, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, oh, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ini setiap kami Tuhan, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini janji kami, oh Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Jadikan Kau yang terutama dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima nikmati lawatan-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, oh. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adalah hati kami selalu bersuka di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau atas setiap pujian kami Tuhan. Dan dimuliakanlah Engkau Bapa lebih lagi. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan acara kami selanjutnya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu. Berkati lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bentuk kami dan ubahkanlah kami. Dan biarlah kami menjadi baru seturut karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengar dan siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Stansia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, yang memberikan kesempatan kepada kami Tuhan malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini karena anugerah-Mu, darah-Mu yang sudah berkuasa atas kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan darah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan di saat kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami juga mau mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami, karena di saat kami mengampuni, Kau juga mengampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami Bapa saat ini. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami semua yang akan mendengar. Biar kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Roh hikmat, kewahyuan, marifat Kau berikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa lagi ya. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman ini adalah Allah sendiri ya. Dan kita percaya bahwa setiap firman yang datang tidak kembali kepada Tuhan, tapi firman itu dapat kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang kasih banyak sekali menutupi dosa. Puji Tuhan ya. Kita percaya karena kenapa Tuhan katakan kasih banyak sekali menutupi dosa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri ya. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa ya. Ya, terutama kita mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain ya. Karena kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Dan dikatakan di sini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan itu adalah kasih ya. Makanya kasih itu penting dalam hidup kita karena Tuhan itu adalah kasih. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11 ya. Di sini dikatakan bahwa ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih ya. Nah, seperti kita tahu firman Tuhan berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ya. Ayat 9 kita terus. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi ya. Karena kita percaya bahwa barang siapa yang tidak mengenal Allah, dia tidak hidup di dalam kasih. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita harus hidup di dalam kasih itu. Nah, saudara, di Matius 6 ayat 14 sampai 15 memang agak banyak firman Tuhan kita pada malam hari ini karena supaya kita tahu tentang kasih itu lebih banyak lagi ya. Nah, Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu adalah doa Bapa kami yang setiap hari ya mungkin kita doakan ya. Jadi ini benar-benar kita harus hidupi.
Karena apa, saudara? Sekarang ini kita melihat firman Tuhan katakan, keadaan manusia di akhir zaman ini sudah tawar akan kasihnya ya. Bahkan kita lihat ya bagaimana udah nggak ada kasih dalam rumah tangga ya, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak ya, bahkan kakak adik, banyak sekali yang saya lihat ya. Jadi sudah hambar itu kasih ya. Jadi biarlah pada saat ini, malam hari ini, kita ingat lagi bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segala kekuatan kita ya. Bahkan firman Tuhan katakan ya, di firman Tuhan itu isinya itu dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara soal kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama ya. Itulah isi semuanya. Itu kita lakukan saja itu, maka kita percaya bahwa kita akan masuk dalam rencana Allah gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dan kita mau melihat bagaimana ada hubungan antara kita mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama. Ya, kita baca di Keluaran 20 ya. Bagaimana di situ ditulis bagaimana ada ayat-ayat di pertama dan di ayat berikut adalah suatu ayat di mana kita harus mengasihi sesama kita ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Saya agak loncat-loncat dan agak cepat membacanya, saudara ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Ya, Tuhan akan menunjukkan rasa sayangnya kepada kita di waktu kita, saudara, mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan ya. Nah, ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan ingatlah hari kudus, kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan lakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan atau kepada anakmu laki-laki, hambamu, hamba perempuan, atau hewanmu, orang asing, tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan hormatilah hari Sabat. Saya loncat ya, ayat 12. Hormatilah ayahmu. Nah, ini kita harus mengasihi sesama kita ya di ayat yang ke-12 ini. Kalau tadi kita mengasihi Tuhan, yang ayat ke-12 selanjutnya kita mengasihi sesama kita ya. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah, jadi di sini kita percaya bahwa di saat kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti di Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ini, kita sudah melakukan seluruh daripada firman Tuhan itu sebenarnya ya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita cuman mungkin ya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang cuma tahu firman ini aja kita sudah pegang ya. Kita mengasihi gitu ya Tuhan dan sesama, kita percaya bahwa kita akan masuk dalam rencananya Tuhan ya. Kita lihat bagaimana kasih itu ya, seperti di Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ya. Kasih itu adalah buah-buah roh ya, makanya buah-buah roh itu ya kita melakukan kasih, yaitu buah-buah roh ya. Dan ada karunia-karunia roh. Tapi yang paling terpenting di sini adalah buah-buah roh. Ya bukan berarti kita menyepelekan karunia roh, itu bukan juga ya. Kalau saudara juga harus mengejar karunia itu, yaitu karunia roh itu kan bernubuat, berbahasa roh ya. Nanti ada karunia-karunia juga yang Tuhan kasih mimpi ya. Mungkin kita lagi kejar bahasa roh, silakan gitu ya. Tapi yang paling terbesar dan terpenting adalah kasih ya. Nah, kita baca ya, karena kasih itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya.
Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh, ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita melakukan kasih itu ya. Nah ini ya, ada penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kesabaran. Ini adalah buah-buah roh itu ya. Dan tidak gila hormat, jangan saling menantang dan tidak boleh saling mendengki ya. Kita hidup di dalam roh, kita percaya bahwa kita memilih untuk dipimpin juga oleh Roh Kudus. Jangan hidup di dalam kedagingan gitu ya. Kedagingan itu apa? Segala sesuatu yang tidak baik, yaitu iri, benci, dengki gitu ya. Penyembah berhala gitu, hidup dalam persinahan, ya tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, itulah kedagingan. Kita baca juga di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 bagaimana itu kasih itu juga ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kasih itu sabar ya, ada pengendalian diri ya. Kasih itu tidak cemburu, dia tidak sombong, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan ya, atau egois ya, tidak mementingkan diri sendiri. Dan kasih itu tidak bersukacita di ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Saya percaya kita hidupkan kasih itu. Karena kasihlah yang akan membawa kita dalam kerajaan Allah. Bahasa roh akan berlalu, nubuatan juga akan berlalu ya. Bahkan kasih itu yang selama-lamanya yang akan membawa kita kepada kekekalan, dan yang paling terbesar adalah kasih ya. Iman, pengharapan, tapi kasihlah yang terbesar ya. Jadi kita belajar bagaimana kita mau menerapkan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita ya, terutama ya. Saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bapak-bapak semuanya, saya mau kasih contoh bagaimana di Alkitab ya, di firman Tuhan, bagaimana kasih yang pertama kali ya, kita lihat bagaimana kasih itu kita terapkan dalam kehidupan kita, mungkin di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita. Bagaimana kita lihat saat ini, banyak sekali ya di akhir zaman ini saya melihat bahwa, aduh, itulah banyak sekali, apalagi di daerah kami, perceraian itu luar biasa sekali terjadi ya, itu sangat tinggi di Manado gitu ya. Tapi kita berdoa supaya biar Tuhan menjamah mereka gitu, supaya ada kasih lagi masuk di dalam kehidupan keluarga mereka, ada saling mengasihi, mengampuni gitu ya. Kita baca di 1 Samuel 25 ya, bagaimana, saya nggak baca semua, saya cuma loncat-loncat bagaimana seorang ya yang bernama Abigail ya. Di situ kalau kita baca, Abigail itu adalah wanita yang bijak dan cantik ya. Nah, bagaimana Abigail di tengah rumah tangga ya yang begitu berat. Kita baca di situ bagaimana seorang Abigail yang memiliki suami ya yang kaya raya sebetulnya ya, suaminya itu ya. Kita lihat di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3, kita loncat-loncat 23 sampai 25. Pokoknya kita loncat-loncat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau baca di sini, kita bisa baca lengkap, nanti kita baca sendiri ya. Nah, bagaimana seorang yang kaya raya yang memiliki istri ya yang cantik dan bijaksana. Orang yang kaya ini namanya Nabal ya. Nabal ini dia adalah orang yang terkaya gitu ya, maksudnya dia orang yang sangat kaya, dan dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing ya. Dia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba, di saat dia menggunting bulu domba. Nah, di situ juga ada orang-orangnya Daud ya. Dan Daud dengan orang-orangnya itu, dengan orang-orangnya si Nabal ini tuh, mereka bersama menjaga kambing dan domba, kita lihat di situ ya. Bahkan di saat pengguntingan, Daud menyuruh kepada orang-orangnya untuk meminta sesuatu kepada Nabal gitu ya, karena Daud merasa bahwa dia pun menjaga gitu, orang-orangnya tuh menjaga juga kambing dan dombanya si Nabal gitu, karena mereka dekatan di situ ya, di tempat itu. Nah, terus waktu Daud menyuruh orangnya untuk meminta sesuatu, Nabal bahkan memaki-maki Daud gitu ya. Daud itu sudah menjadi raja pada saat itu ya. Dia memaki-maki Daud, sehingga kita lihat bahwa ya akhirnya Daud memutuskan untuk menyuruh orang-orangnya untuk membunuh keluarganya Nabal gitu ya, termasuk istrinya Abigail. Tapi kita lihat di sini ya, ada seorang istri yang luar biasa ya. Walaupun suaminya jahat, dia setia, dia mengasihi ya suaminya gitu ya. Dia mengasihi keluarganya. Di waktu dia mendengar bahwa Daud
membunuh keluarganya, yaitu Nabal dan keluarganya, dan termasuk dia juga, dia cepat-cepat ya, dia mengambil suatu langkah yang luar biasa. Kalau kita loncat di ayat 23, ketika Abigail melihat ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun di atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu berbicara padamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Saudara, luar biasa ya. Kita lihat di sini ya. Abigail mau berkorban untuk suaminya yang jahat sebetulnya ya. Kita bisa bayangkan Abigail hidup dengan orang yang jahat ini seperti apa. Kehidupannya Nabal ini setiap malam itu mabuk-mabukan, ya, berpesta gitu ya. Saya bisa bayangkan bagaimana seorang istri gitu ya, yang hidup dengan suami yang seperti ini gitu. Tapi di waktu Daud menyuruh untuk membunuh, dia bahkan datang sujud menyembah kepada Daud untuk mencegah pembunuhan itu. Dia katakan bahwa aku sendirilah yang akan menanggung semuanya. Saudara bisa bayangkan cinta kasihnya gitu ya, Abigail sama suaminya yang jahat ini ya. Dan itu, aduh, kadang mungkin kita tidak akan apa ya. Ada beberapa yang saya melihat juga, saudara, bagaimana seorang istri memperjuangkan ya kehidupan rumah tangganya, mau berkorban untuk keluarganya gitu ya. Ada juga yang saya lihat di keluarga kami seperti itu, bahkan teman-teman kami gitu. Ada seperti itu, tapi yang kebanyakan itu tidak lagi mau berkorban ya, tidak mau lagi memberikan suatu kasih di dalam kehidupan keluarganya ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa bahkan Abigail ini mencegah Daud untuk melakukan pembunuhan ya, bahkan Daud berkata bahwa terpujilah engkau gitu yang mencegah aku untuk melakukan suatu pembunuhan ya, suatu dosa di hadapan Allah gitu ya, kalau kita baca selanjutnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang ibu, seorang istri, saya percaya itu pun pasti Tuhan mampukan kita ya sebagai ibu. Maafnya sebentar. Tuhan akan memampukan kita di mana kita mungkin mengalami pergumulan yang seperti yang dialami oleh Abigail. Dan kita melihat, saudara, bahwa akhirnya kita lihat bahwa memang Tuhan ya yang dalam kedaulatan Tuhan ya, Tuhan sendiri yang membunuh suaminya Abigail ini ya, Nabal. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya. Pada ayat selanjutnya kita lihat di sini ayat 37, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya dan dalam dada dan membatu. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi kita lihat di sini bahwa emang apa yang janji Tuhan, bahwa bukan firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, hanya kematian yang akan memisahkan ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa firman itu adalah firman yang hidup, dan ini merupakan suatu contoh. Abigail ini bukan suatu dongeng, tapi ini kenyataan. Dan saya percaya kita ibu-ibu Tuhan akan kuatkan untuk memampukan untuk menghadapi setiap apapun pergumulan yang kita hadapi dalam keluarga kita ya. Asal dasarnya itu adalah kasih. Bagaimana kasih Abigail yang dia sudah tunjukkan kepada suaminya ini, saudara. Kita baca di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca 1 Petrus 3 ayat sampai 7. Saya cuma loncat bagaimana dikatakan di sini, demikian juga kamu hai istri tunduklah kepada suamimu supaya tidak ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi Tuhan mau supaya istri tunduk saja sama suami ya. Jangan kita menanduk suami gitu ya, karena ini firman yang luar biasa buat kita istri-istri. Tunduklah kepada suami supaya tanpa perkataan suami akan dimenangkan oleh kelakuan istri yang takut akan Tuhan gitu ya. Dan kita loncat ya 7 ya, suami-suami juga, bapak-bapak juga, ini suatu harapan Tuhan bagi kita semua supaya mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mengasihi istri, karena ada ayat juga buat bapak-bapak supaya bapak-bapak doanya didengar sama Tuhan. Kita baca di ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini supaya bapak-bapak doanya tidak terhalang. Ayo kasihilah istrimu, jangan kasar gitu ya, supaya doa-doamu itu Tuhan dengar gitu ya. Kita doa minta pekerjaan, pasti percaya Tuhan akan berikan, asal kita tunjukkan kita punya kepada istri kita mengasihi istri kita ya, jangan kasar ya. Kita bisa lihat juga bagaimana seorang di Samuel ya,
bagaimana seorang Daud juga yang memiliki hati yang baik ya, dia tidak jahat sama mertuanya. Kita sudah baca tadi di Keluaran 20 kan tentang hormatilah orang tuamu ya supaya lanjut usiamu dan diberkati di tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, kita lihat Daud pun ya, kenapa salah satu juga Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud itu tetap menghormati mertuanya. Mertuanya adalah Saul yang waktu itu adalah raja ya. Nah, dia tetap menghormati, dia tidak berusaha membunuh ya, padahal Saul ingin membunuh Raja Daud ya. Saul ingin membunuh Raja Daud, itu adalah anak mantunya sendiri, Saudara. Karena apa? Karena iri sama Daud ya. Dia tujuannya marah, iri saja karena Daud itu kan dia berperang ya, dia berperang berperang itu dan dia mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul itu hanya beribu-ribu. Nah, dia iri dengki sehingga dia mencari Daud untuk dibunuh. Tapi kita lihat di sini Daud bahkan sempat ya memotong puncak jubah Saul waktu diam-diam dia waktu mereka sempat Saul membuang hajat ya di suatu tempat gitu ya. Nah, Daud bisa sebetulnya ada kesempatan untuk membunuh, tapi dia tidak membunuh karena dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Tuhan juga yang memilih dia sebagai raja gitu ya. Dan kita lihat juga bahwa Saul itu kalau di 1 Samuel 3 itu Saul itu bunuh diri, bukan dibunuh oleh Daud ya. Jadi bukan dibunuh oleh Daud, padahal Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh. Tapi kita lihat Daud memiliki hati yang penuh kasih gitu. Dia tidak membalas kejahatan mertuanya dengan kejahatan ya. Kalau kita baca di 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 4 bisa dibaca di situ bagaimana Saul itu mati, dia bahkan bunuh diri sebetulnya ya. Dan bagaimana juga hati seorang Daud ya waktu di 2 Samuel 18 ayat 5 9 sampai 17 loncat-loncat bagaimana Daud tidak membalas kejahatan Absalom. Absalom itu adalah anak Daud yang bahkan sudah mengambil tahta papanya ya. Pada saat itu papanya Daud sudah jadi raja dan Absalom itu adalah anaknya yang mengambil tahta papanya, bahkan mau membunuh papanya gitu ya si Daud ini ya. Kita lihat begitu jahatnya Absalom ini. Tapi kita lihat juga di sini bagaimana Daud yang memiliki hati seorang yang penuh dengan kasih. Dia tidak membunuh Absalom. Padahal ada kesempatan-kesempatan di mana waktu berperang, Daud cuma berpesan jangan apa-apakan anakku, yaitu Absalom itu. Maksudnya jangan dibunuh, jangan diapa-apakan dia. Kasihlah, pokoknya kalau kamu berperang dengan orang-orangnya Absalom, walaupun dia yang mengejar kita, tapi jangan engkau apa-apakan si Absalom. Harus engkau kata dia yang lain boleh engkau bunuh prajuritnya atau tentaranya, tapi Absalom jangan diapa-apain. Tapi kita lihat di 2 Samuel 18 di sini ternyata Absalom itu karena dia ya dia jahat gitu ya. Pada saat dia berlari dengan kudanya, kepalanya itu tergantung di pohon, dan di sini kita lihat bahwa ada orang justru yang membunuh Absalom. Dan kita lihat bagaimana hati seorang bapak ya. Kita lihat di sini ayat 33 ya. Yang terakhir kita lihat di tadi 1 Samuel ya. 1 Samuel itu kita lihat ayat yang ke-7. 2 Samuel 18 kita lihat ayat yang ke-7 ya. Ayat 33 yang terakhir ya, kita lihat di sini. Maka terkejutlah raja dan sedih, dia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Nah, jadi dia katakan lebih baik dia saja yang menggantikan Absalom anaknya. Nah, saudara, luar biasa ya, begitu mengasihi ayah terhadap anaknya sehingga dia bahkan mau mati pun dia katakan, kenapa bukan aku saja yang mati, kenapa engkau anakku. Jadi aduh, kasihnya itu sebagai orang tua luar biasa ya kalau kita baca ya. Bagaimana juga kita baca tentang Yusuf gitu ya di Kejadian 45 ayat 39. Bagaimana kita sudah tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf itu dijahatin sama kakak-kakaknya ya, bahkan ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya. Tapi kita lihat di sini bagaimana apakah Yusuf membalas kakak-kakaknya? Tidak. Di waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir, bahkan dia berkata kepada kakak-kakaknya bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia ke Mesir ya, bukan karena kakak-kakaknya. Tuhan memakai kakak-kakaknya, tapi sebetulnya itu adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan ya. Kita sudah baca tentang itu, kita lihat bagaimana hati Yusuf. Dia mau mengasihi, mengampuni bahkan kakak-kakaknya yang tadinya sudah takut jangan-jangan diapain sama Yusuf, tapi percayalah Yusuf tidak membalas kejahatan daripada kakak-kakaknya. Bahkan dia katakan, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka untuk suatu kebaikan ya. Tapi kalau Yusuf tidak ada di Mesir, mungkin bangsa Israel juga sudah mati kelaparan semuanya.
kakaknya. Tapi luar biasa, bahkan Yusuf menghidupi orang tuanya. Dia suruh kakak-kakaknya untuk mengambil ayahnya di Israel ya, untuk datang bersama-sama dengan dia ya di Mesir ya. Itulah hati seorang kakak, seorang adik yang luar biasa ya kepada kakaknya yang jahat gitu ya. Kemungkinan saat ini kita mungkin ya ada rasa dendam sama kakak adik kita. Ayo kita belajar daripada Yusuf ini saudara ya, supaya ada kasih tetap mengalir di dalam diri kita ya. Karena di Mazmur 133 berkata, di saat kita rukun damai dengan suami istri, bahkan keluarga besar, orang tua, anak-anak kita, disitulah Tuhan akan mengirimkan berkat buat kita, yaitu yang paling luar biasa adalah berkat kehidupan ya. Berkat yang lain-lainnya Tuhan tidak akan biarkan kita ya. Di Lukas 17 ayat 3 sampai 4 berkata, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, itu ada di Lukas 17 ayat 3 sampai 4 ya. Jadi kalaupun ada orang yang berdosa sama kita, ya Tuhan katakan 7 kali sehari dan 7 kali ia datang dan menyesal, dia berkata bahwa dia minta diampuni, ampunilah dia. Ya memang gak gampang untuk mengampuni. Tapi percayalah firman Tuhan katakan di saat kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita ya. Dan saya ada satu kesaksian ya. Oh, satu lagi ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah kita mau dikatakan orang yang benar? Kalau kita mau dikatakan orang benar, mari kita saling mengaku dosa kita ya, dan saling mengampuni ya, supaya doa kita Tuhan dengar. Itu paling penting ya. Makanya firman Tuhan katakan kalau ada sesuatu yang kita masih benci, kita belum mengampuni, kita percuma berdoa, Tuhan nggak jawab. Kita bereskan dulu hati kita ya, supaya doa kita Tuhan dengar ya. Puji Tuhan, saya akan memberikan kesaksian yang terakhir bagaimana seorang yang kami kenal ya, dia ada kebetulan seorang guru yang tahu persis, kami tahu bagaimana kehidupannya pada saat suaminya dalam pekerjaan karir itu bagus gitu ya. Nah, di saat dia memilih di suatu bank memiliki suatu posisi yang bagus. Nah, pada saat itu dia berselingkuh, tinggalin istrinya gitu ya. Kebetulan istrinya itu adalah guru kami gitu ya. Tapi kita lihat di sini istrinya tetap setia berdoa gitu ya. Suaminya pergi dengan perempuan lain, tidak cerai, tapi dia pergi dengan perempuan lain karena banyak uang kan gitu ya, lagi kaya gitu. Nah, udah begitu istrinya tetap setia berdoa, ngandalin Tuhan gitu, tetap masih setia kepada Tuhan, setia kepada suami. Dia berharap, dia hanya mengandalkan Tuhan saja gitu ya. Dia tidak membalas suaminya dengan kejahatan suaminya ini ya. Dia tetap berdoa dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doanya ya. Tuhan menjawab doanya dengan cara apa? Suaminya tiba-tiba sakit stroke gitu ya. Stroke. Nah, kalau sudah stroke begitu kan ya udah otomatis kan yang bisa bekerja lagi gitu ya, dikeluarkanlah dia dari bank ini gitu ya. Padahal dia punya jabatan yang tinggi gitu di suatu cabang gitu ya. Nah, terus udah begitu pas dia kena stroke ya udah dia keluar. Dan saudara, yang kita lihat di sini kasih istrinya luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan yang tadinya sehat sama perempuan lain tiba-tiba pas udah stroke kembali kepada istri, dan istrinya mau juga luar biasa menerima suaminya. Luar biasa, kita lihat itu kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin gitu ya, 7 tahun gitu ya. Nah, terus istrinya rawat gitu ya, tapi luar biasa Tuhan juga tidak mau membuat istrinya gitu ya berlama-lama merawat suaminya. Saudara, luar biasa, suaminya tiba-tiba dengan cara Tuhan sembuh gitu ya, luar biasa sembuh suaminya dan benar-benar pulih gitu ya, dan mereka sekarang ini melayani Tuhan ya, luar biasa. Jadi saya percaya bahwa itu karena kasih ya, karena kasih ada di dalam situ. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin ada suatu pemulihan di dalam keluarga mereka ya. Dan mereka sekarang melayani, punya anak-anak cucu gitu ya, diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kita semua bahwa kasih itu ada Allah sendiri, dan di saat kita mau mengampuni pasti Tuhan juga mengampuni kita, karena di antara kita tidak ada satupun yang tidak berdosa, tidak bersalah gitu. Iya kan? Kita semua melakukan suatu kesalahan, tapi di saat kita ingat lagi kasih Allah gitu ya, kasih kita terhadap sesama, maka kita percaya bahwa
bahwa Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan ya. Karena kasih itulah firman Tuhan katakan, kasih itu menyatukan dan memulihkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih itu adalah Allah sendiri, dan di saat kami melakukan kasih, maka banyak dosa yang akan Engkau ampuni dalam diri kami. Engkau memampukan kami untuk melakukan kasih itu, karena kami percaya kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan kemampuan Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah menjamah hati kami, memberikan roh kasih itu, karena kasih itulah yang akan memberikan kami keselamatan. Kasih itu akan membawa kami ke sorga. Kasih itulah yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu. Walaupun di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah masalah pergumulan yang kami hadapi, kasih Allah tidak akan memisahkan kami. Kasih kami tidak akan memisahkan kasih dengan Allah. Walaupun firman Tuhan berkata kasih tidak akan memisahkan kasih kita dengan Allah. Baik pergumulan, masalah, kelaparan, ketelanjangan, bahkan sakit, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kasih kami dengan Engkau dan kasih-Mu terhadap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya, yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Siapa tak kira pada. Silakan Cik Sofi. Iya. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh punya kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, yang menyejukkan hati kami, yang mengubahkan hati kami, dan biarlah kami beroleh hikmat yang baru dari setiap firman yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini, biarlah kiranya hati kami boleh dijamah Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini diberkati selalu oleh Tuhan Yesus. Setiap pemimpin di negara kami Tuhan, kami mau mendoakan dari yang pimpinan tertinggi sampai yang terendah, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menuntun mereka, setiap keputusan yang diambil boleh menjadi hal-hal yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa kiranya negara kami ini dan kota kami juga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana. Biarlah Tuhan yang melindungi, menjagai negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat PD kami ini Tuhan Yesus. Biarlah PD kami ini boleh semakin membawa banyak jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang mengetuk hati semua orang Tuhan, sehingga PD kami ini boleh membawa semakin murid-murid Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat ibadah hari Rebo onsite nanti. Biarlah kiranya orang-orang yang udah lama gak hadir, Tuhan Yesus Engkau sendiri yang menjamah hati mereka Tuhan. Biarlah boleh hadir bersama-sama untuk ibadah di PD kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Stanse Rungkat Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pelayanannya, Tuhan pakai pelayanannya, dan Tuhan tambahkan hikmatnya, Tuhan berkati keluarganya, biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pastor David, gembala kami Tuhan, Tuhan juga memberkati keluarganya, anak istrinya diberkati Tuhan, dan pelayanannya dipakai lebih lagi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari ini. Kami sudah berdoa dan kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tolong Bu Leli. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Welcome, selamat bergabung bersama kami tahun perkenapan janji Tuhan terjadi di tahun 2026.
Ibadah Raya hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 pukul 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online setiap hari Senin tanggal 16 Maret 2026 pukul 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Selamat menikmati hadirat dan ucapan dalam ibadah doa malam. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Stansia Rungkat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakannya. Tuhan memberkati. Konseling bagi yang butuh konseling masalah rumah tangga bisa menghubungi Bapak Happy nomor 0812 1798 8157. Untuk masalah ekonomi bisa menghubungi Bapak Peter 0818 542 003. Untuk masalah kerohanian bisa menghubungi Bapak David 0878 5328 4099. Tuhan memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto, akun 10 30 56 5807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur pengembangan PT Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu Senin atau Rabu mendatang. Tuhan memberkati. Ya oke, Bapak Ibu, ibadah malam hari ini kita akan tutup. Terima kasih buat partisipasinya. Biar semua yang hadir malam hari ini boleh mendapatkan hal-hal yang spesial yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini itu apa yang Tuhan kerjakan tidak ada yang sia-sia. Biarlah hidup kami boleh mengalami kasih Tuhan sehingga ketika kami mempraktekkan, maka dalam setiap kehidupan kami kasih itu boleh nyata. Bukan sekedar slogan, tapi kasih itu boleh kami lakukan hari lepas hari sehingga justru ketika kami hidup di dalam kasih, maka kami akan mengalami banyak mujizat Tuhan, doa-doa kami dijawab, dan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kami tergenapi. Terima kasih Tuhan buat teguran firman-Mu, boleh membuat hidup kami kuat bersama dengan Engkau. Buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini, kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah diselesaikan Tuhan. Dan percayalah Tuhan pegang kendali hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Mari angkat kedua tanganmu, biarlah setiap tangan yang terangkat terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.